أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama bisa bertemu kembali untuk saling menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita senantiasa mendapatkan ridhonya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah Allah meridhoi terhadap segala bentuk kehidupan kita. Insyaallah satu kebahagiaan yang sangat luar biasa, karunia yang sangat besar. Allah melarang kita untuk berlaku curang. Allah memberikan ancaman besar bagi orang-orang yang berlaku curang, karena curang itu adalah tindakan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak adil, tidak jujur, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, bisa memecah belah, bisa membuat kerusakan tatanan kehidupan yang saling bermusuhan. Itu akibat karena berupaya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Allah memberikan satu ancaman besar. Orang-orang yang curang itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ancaman yang sangat besar. Karena apa? Karena merugikan banyak orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang melakukan kecurangan, tindakan yang mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara mengurangi timbangan, dengan cara menakar yang tidak sesuai dengan takaran, dengan cara transaksi-transaksi, semua dalam bentuk apapun, transaksi bisnis yang dilakukan dengan cara mencurangi adalah seperti halnya memberikan tender, ya, tender dengan cara memutuskan yang tidak sesuai dengan hak
yang sesuai itu curang. Bisa juga berlaku kepada apa? Dalam pilpres, ya, dalam pemilihan presiden itu bisa saja terjadi melakukan kecurangan-kecurangan, ya, mengolah data yang tidak benar dengan memberikan riswah-riswah, menebarkan riswah di masyarakat, suap sana-sana, suap sini, sehingga mereka tidak berlaku secara objektif sesuai dengan hati nuraninya, memilih siapa calon pemimpin yang sebenarnya untuk menjadi pemimpin yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pileg, pemilihan legislatif dengan cara-cara menebar riswah, atau juga pilgub, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, bahkan juga pemilihan kepala desa, bahkan juga bisa jadi juga pemilihan ketua RT dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi di mana-mana kecurangan itu. Jadi baik dalam dunia transaksi jual beli, transaksi perdagangan, transaksi di dalam pengelolaan suatu kepemimpinan bisa saja terjadi. Karena apa? Ingin meraih keuntungan, kehormatan, ya, dalam jabatan dengan cara-cara yang nepotisme, kronisme, ya, dan lain sebagainya. Yang itu membuat semuanya akan menjadikan berlaku curang. Maka orang yang berlaku curang itu adalah merugikan banyak orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berlaku curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menimbang untuk dirinya, dia ingin disempurnakan untuk dirinya. Idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Akan tetapi kalau dia menimbangkan untuk orang lain, dia menguranginya dengan timbangan. Dan ini bisa dimaknai dengan luas. Semua transaksi jual beli, perniagaan, perdagangan, ya, termasuk diantaranya dalam pemilihan kepemimpinan dalam suatu organisasi atau masyarakat yang terjadi dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan, wailul lil mutaffifin, celaka besarlah bagi orang-orang yang berlaku curang itu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah mereka tidak menyangka bahwa dia suatu saat nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai cara-cara dalam mencari rezeki dan bagaimana mendapatkan rezekinya itu. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cara-cara berusahanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu segeralah untuk bertaubat kepada Allah sebelum datangnya kematian. Cara bertaubatnya karena menyangkut masalah kecurangan itu, mengambil hak orang lain, itu sangat rumit, Masya Allah. Allah tidak akan mengampuni begitu saja kalau sebelum orang yang kita zalimi, ya, orang yang kita rugikan itu ridho dan memaafkan terhadap apa yang kita lakukan itu. Maka perbanyaklah istighfar, ya, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ridhonya kepada mereka-mereka yang sudah pernah kita curangi itu. Kalau enggak, kita tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun li yaumin 'adzim, di hari yang besar, yaitu yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dan diberikan balasan
terhadap apa saja yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia itu. Maka oleh karena itu, bagi yang pernah melakukan kecurangan, segera bertaubat kepada Allah dan memohon maaf, mohon ridhonya pada orang-orang yang pernah kita curangi. Yang kedua, hendaklah kita berhati-hati, jangan curang di dalam semua transaksi, baik bisnis kita, transaksi jual beli kita, ya, perdagangan kita, dalam upaya-upaya meraih jabatan yang kita akan lakukan. Lakukanlah semuanya dengan cara-cara yang ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rezeki kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selamatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.